Makalah yang nomor 6 daripada bab Sudasi. Dari diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, siapa orang memiliki 6 tingkah ini, maka dia tidak perlu susah payah lagi untuk mencari surga. Dia tidak perlu takut-takut lagi untuk menghindar dari neraka. Apa itu 6 itu? Yang pertama, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah zat yang menciptakannya, bahwasanya Allah iku zat ingkang maringi rezeki, bahwasanya Allah yang zat yang menghidupkan dan mematikannya. Kalau sudah tahu seperti itu, fa'ata'ahu, kemudian taat kepada Allah. Taat dalam artian apa? Fawafaqahu fi awamirihi, yaitu nyocoki Allah, yaitu tidak nulayani perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa arafa syaitan bi annahu aduwwuhu fa'asahu. Wa arafa lan ngerteni asyaitana ing setan bi annahu kelawan sak temene syaitan iku aduwwu musuh fa'asahu mongko maksiat utawa nentang utawa boten patuh sapa wong hu ing syaitan. Ayo khalafat tegese nulayani sapa wong amrahu ing perintah syaitan. Yang kedua daripada 6 perkara tersebut adalah mengetahui siapa itu syaitan, kemudian kita tidak boleh mematuhi perintahnya, tidak boleh mengikuti keinginannya. Bahwasanya syaitan itu siapa? Syaitan itu adalah musuh yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran. Dalam surat Yasin itu, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian anak Adam aduwwun, itu musuh mubinun yang sangat nyata. Dalam tafsirannya mubinun, sangat nyata sebagai musuhnya, sangat nyata memusuhinya. Dalam dua hal. Dia disebut sebagai musuh itu ya sangat nyata. Permusuhan yang dia lakukan pun sangat nyata. Itu syaitan. Jadi kita harus tahu bahwasanya syaitan itu adalah ditetapkan oleh Allah sebagai musuh anak Adam. Karena misinya syaitan itu cuma satu, yaitu bagaimana caranya dia itu mendapatkan teman yang banyak daripada anak Adam yang ikut menemani dia di neraka. Dia sudah paham betul kalau tempat kembalinya syaitan, iblis dan semuanya itu adalah di neraka selama-lamanya. Nah itu sebab musababnya karena apa? Karena Nabi Adam. Karena dia disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau, yaitu rukuk. Akhirnya dia dendamnya kepada semua anak Adam. Akan dia jerumuskan kepada neraka bagaimanapun caranya. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada cara untuk melawan tipu daya syaitan. Untuk kita itu supaya selamat daripada tipu daya syaitan. Yang pertama yaitu dengan membaca banyak zikir. Selalu kita berzikir kepada Allah. Selalu kita itu dalam keadaan zikir ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sebuah keterangan di Minhajul Abidin ada hadis atau keterangan bahwasanya syaitan itu lari dari orang yang berzikir. Ketika ada orang berzikir, syaitan itu lari, tidak berani mendekat. Tapi kalau habis mendek tekomane. Seperti ada azan, setan itu lari terbirit-birit. Adzan rampung teko meneh menggodho wong salat ngono. Kayak apa bedute dan ukuran. Apalagi ditambah setan itu pengetahuannya luar biasa. Orang dia hidup dari zaman Nabi Adam, dari sebelum Nabi Adam sampai hari kiamat, pengetahuannya kayak apa, alimnya. Kita itu enggak ada apa-apanya, pinter banget. Bukan sembarangan. Maka tidak mudah sekali sebenarnya untuk menyelamatkan diri daripada tipu daya syaitan. Yang pertama yaitu dengan mulazamatul dzikir. Mulazamatul dzikrillah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, kita di Jawa ini ada amalan seperti Rotibul Haddad, Rotibul Atos. Itu bukan Imam Haddad yang ngarang, bukan Imam Abdul Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang ngarang. Itu wirid-wiridnya Nabi. Wirid-wirid yang dilanggengkan Kanjeng Nabi dan dikumpulkan. Kayak Kiai Jawa mono ngumpulke kalimat-kalimat thayyibah kangge tahlil, mboten. Itu kan tahlil niku kalau menurut orang yang beda pemahaman bid'ah. Padahal nek diteliti mana bid'ahnya loh. La ilaha illallah wonten hadise. Mboten. Astagfirullah diperintah.
Subhanallah diperintah dening Allah. Semuanya ada hadisnya, cuma dikumpulkan saja oleh ulama gigi terdahulu. Jadi nggak ada yang berseberangan. Nah itu zikir-zikir itu ataupun yang sudah punya zikir-zikir sendiri seperti yang torikohan atau yang sudah punya guru-guru tersendiri. Itu bentuknya apapun zikir yang datang dari Rasulullah, yaitu zikir kepada Allah, itu juga itu diantara salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita, setidaknya benteng perlindungan kita dari gangguan-gangguan tipu daya syaitan. Jadi jangan berharap wiritan itu ben iso mabur, ben iso ngilang ya. Ya ben iso mabur menek kelompok mudun, melempatkan mabur. Ya. Itu nanti bukan begitu. Ada yang lebih penting, lebih genting daripada sekedar bisa menghilang atau bisa mabur, yaitu godaan syaitan itu yang setiap saat, setiap waktu 24 jam dia nggak pernah lupa menarik-narik kita anak Adam untuk ikut serta menjadi penghuni neraka. Itu kan lebih genting sekali. Dan juga zikir-zikir tertentu itu ada faedahnya, memang ada jalbu rezeki dan sebagainya. Yang kedua, di dalam kitab Minhajul Abidin kata Imam Al-Ghazali adalah caranya yang kedua adalah dengan isti'adah, memohon perlindungan tadi ya, memohon perlindungan kepada Allah dengan kathirul adkar. Yang pertama dengan isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dengan banyak berzikir. Yang kedua dengan mujahadatun nafsi, dengan mujahadatun nafsi ya. Tapi mujahadatun nafsi masih butuh lagi bentuk-bentuk tipu daya setan itu kayak apa, dan ini dibahas luas di Minhajul Abidin ya. Saya kira di Ihya lebih luas lagi, tapi di Minhajul Abidin itu sudah sangat luas. Untuk di situ dia kan maka itu syaitan, pasal maka itu syaitan, pasal tentang tipu daya syaitan itu diterangkan oleh Imam Ghazali bahwasanya bentuk-bentuk tipu dayanya kayak apa. Kalau gagal melalui jalan ini nanti pindahnya ini, kan pindahnya ini. Jadi sulit, rumit sekali setan itu, benar-benar ngusang sekali untuk menjadi. Yang pertama dengan isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dengan banyak berzikir. Yang kedua dengan mujahadatun nafs. Dan masih luas lagi di Minhajul Abidin. Yang punya waktu monggo sakit merek malam Sabtu di masjid Rapatan Karangdata. Wa arafa asyaiton fa'asahu, kemudian tidak mengikuti keinginannya. Wa arafal akhirah fa talaba wa arafa lam yinawri al akhirah ing akhirat bi annaha kelawan sak temene akhirat iku darul baqai, itu adalah rumah kekal, rumah abadi. Fa talaba maka nuprih sapa wong ha ing akhirat. Yang ketiga, kita perlu mengetahui, perlu mengenali apa itu akhirat. Kita kenali bahwasanya akhirat adalah rumah yang abadi. Dan dunia adalah rumah yang mampir sementara sekali. Bukan hanya rumah sementara, sangat sementara kayak mampir. Orang sehari di akhirat itu diibaratkan ka'al di sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hitungan kita satu hari. Nanti 1000 tahun itu kayak satu hari. Nanti kan kalau hidup di dunia itu 100 tahun itu harus 1/10 hari. 1/10 dari 24 jam. Nah, ya enggak? Apakah itu layak dikatakan sebagai singgah? Kan enggak, mampir lewat gitu badan. 1/10 dari sehari semalam. Jadi 24 jam dibagi 10. Kenanya berapa? Orang zaman punjul sidik gitu badan. Jadi enggak ada 3 jam. Ibaratkan di akhirat itu cuma singgah, mampir, enggak ada 3 jam. Itu umurnya 100 tahun, umurnya 50 tahun. 1/20. Jam seperapatan mampir. Nah di sana abadi ya. Kalau pulau panjenengan di dalam mengarungi kehidupan dunia yang sebenarnya cuma seperti itu persentasenya ya, 1/10 atau 1/20 dari satu harinya akhirat. Padahal di akhirat itu bukan satu hari, di akhirat itu ribuan bahkan jutaan hari, bahkan sampai tidak ada batasnya. Dibanding umur kita di dunia, dibanding seharinya ya, belum dibanding akhirat sepenuhnya, itu paling cuma 1/10, 1/20 hari satu hari. Kalau kita untuk mengarungi kehidupan dunia yang sebentar, persiapannya luar biasa, kerja banting tulang-tulang dibanting, mestinya orang yang cerdas persiapannya untuk hidup yang lebih lama, yang abadi harus lebih banyak. Mestinya kita bahwa kerja itu untuk apa? Cari nafkah kan untuk
cari bekal kehidupan di dunia ya. Rata-rata begitu. Walaupun ulama mengajarkan ya, jadikan dunia sebagai kendaraanmu menuju akhiratmu. Tapi kan langsungnya kan begitu ya. Nah, artinya ya seperti dalam hadis itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila limal ba'dal maut. Dalam sebuah hadis dikatakan al-kayyisu, orang yang akil, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal itu bagaimana? Man dana nafsahu, orang yang mengintrospeksi dirinya, bukan mengintrospeksi kancane. Kan saya akeh ngoreksi kancane wae dhewe ora pernah dikoreksi. Orang yang cerdas itu bukan seperti itu. Kata dawuh Kanjeng Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang akil, yang memiliki akal, yang akalnya sempurna, yang cerdas, yang pintar itu man dana nafsahu, ay man hasaba nafsahu, orang yang mau introspeksi diri akan dirinya sendiri, mau mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bersiap-siap beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas. Berarti nek apa sing dikoreksi wong liya, ora pernah mikir ke persiapan kehidupan yang abadi besok, itu berarti waliane cerdas. Ya. Kalau berarti orang cerdas. Jadi ya wis bodoh tur temen. Tapi awake dhewe kabeh enggak ada yang terima disebut bodoh. Nah, kalau memang begitu faktanya ya biar bagaimanapun ayolah kita itu muhasabatul nafs. Introspeksi diri kita, sehari-hari kita ya, ibadah dengan tidak ibadahnya banyak mana, atau bahkan dengan maksiatnya banyak mana, dan persiapan kita untuk akhirat itu sudah seberapa. Wal ajizu di situ lanjutannya hadis. Wal ajizu atau lanjut hadis nomor itu. Sementara orang yang ajiz itu orang yang adba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Al-ajiz, orang yang bodoh atau orang yang apes, orang yang tidak bisa apa-apa. Al-ajiz di sini lawannya al-kayyiz, lawannya orang yang pintar, yang berakal. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Watamanna apa itu? Dan kemudian dia berharap-harap anugerahnya Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berharap-harap anugerahnya Allah. Orang pernah mujahadah sama sekali, jujuk pengen di swarga. Itu orang yang bodoh di situ. Nggak pernah ada mujahadahnya, ngaji yo. Tinggal film, wayai ngaji, mending film tenggriyo katakanlah. Wayai sholat jamaah yo, buatan nganu, wayai takziah, buatan tiang mati, buatan niki. Tidak, kita tidak ada perjuangan sama sekali. Tapi arep-arepe mlebu swarga. Itulah yang dikatakan al-ajiz. Wal ajizu man ajba'a nafsahu hawaha wa tamanna li apa itu, dan kemudian orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia bermimpi-mimpi untuk mendapatkan anugerahnya Allah. Coba kita mengaca pada zaman sahabat, disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik kurun. Apa yang dia lakukan para sahabat? Mereka mempertaruhkan harta, benda, keluarga, jiwa, raga, semua pertaruhkan Pak itu untuk agamanya Allah. Baru mendapatkan swarga. Kita pertaruhkan apa? Masa swarga gratis kan begitu ya. Said Muhammad dawa al jannah mahi balas. Surga itu enggak gratis. Jadi kalau panjenengan butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, bojo be kudu dimahari. Pemane swarga ngene mboten. Nah, mahari nafkahi pelek pe ora elek padha. Langge. Itu apalagi swarga nggih. Apalagi kenikmatan yang seperti swarga. Tang mriki lanjutnya wa arafad dunya farafaduha. Wa arafalan nginawuri sapa wong ad-dunya ing dunya bi anaha kelawan satemene dunya faniyatun itu perkara yang fana, perkara yang sirna. Wa anaha lan satemene dunya itu darul mamarri, iku tempat lewat saja. Darul mamarri iku tempat lewat saja. Farafadu mongko nolak sapa wong ing dunya. Etaro kategese ninggalake sapa wong ing dunya. Walam ya'khud lan ora njukuk sapa wong min saking dunya illa bi qadri zadihi, kejaba kelawan kadar bekale wong lil akhirati kangge akhirat. Yang selanjutnya mengetahui apa itu dunia. Emang apa dunia? Dunia itu adalah darun faniyah, tempat yang fana.
tempat yang tidak abadi. Wadarul mamar, tempat lewat saja. Kalau sudah tahu seperti itu, maka jangan diambil kecuali sekadar kebutuhan kita untuk untuk menuju akhirat. Ini level tingginya. Ya. Kalau level biasanya ya, kalau zaman sekarang ya wis, yang penting jangan tak sergap-sergap kerja, niatkanlah sebagai kendaraan kita menuju akhirat. Niatkanlah seperti itu. Artinya ya berarti ya sibuk-sibuk kerja, jangan sampai sholat 5 waktu terabaikan. Jangan sampai 1 minggu nggak ada jam ngajinya untuk makanan hati kita. Jangan sampai 1 minggu nggak ada deresnya. Itu berarti kan kita itu benar-benar tidak, hidup itu tidak ya, dunia penting biar bagaimana ada apalagi zaman akhir. Zurul Anam, Gus Anam Leler itu nate dawuh, ilmu itu butuh umurnya Nabi Nuh, artinya butuh panjang. Butuh sabarnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sabarnya kayak apa ya? Ketika diuji sampai istrinya semua hartanya habis, istrinya habis ya pada kabur, songkor kuat lorong Nabi Ayub, sampai akhirnya tinggal satu tok yang setia. Kan luar biasa itu Nabi Ayub yang sakit. Dan butuh wamalu korun, dan butuh hartanya korun. Itu ilmu itu tetap butuh harta untuk medianya, untuk dakwahnya. Artinya dunia itu, kalau Habib Salim dawuh, dunia itu mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan dilaknat perkara yang di dalamnya, kecuali ilmu, kecuali orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang berzikir. Tapi Habib Salim mengatakan dunia itu kebagi menjadi 4. Ada dunia itu dicari dengan perkara yang tidak halal, ditasarufkan dengan perkara yang tidak halal, maka itu mal'un, terlaknat. Dicari dengan perkara yang halal tapi ditasarufkan pada perkara yang tidak halal, itu mal'un juga. Dicari dengan perkara yang tidak halal tapi ditasarufkannya dengan perkara halal, itu juga mal'un juga. Yang keempat yang selamat, dicari dengan cara yang halal dan ditasarufkan pada tempat yang benar, itu dunia yang tidak mal'un, yang tidak terlaknat. Jadi seperti itulah bicara dengan masalah dunia. Wa arafal haqqa fattaba'ahu. Wa arafa lan nginauri sapa wong al haqqa ing perkara kang hak, ay as-shawab ing perkara kang bener, minal ahkami saking pira-pira hukum, fattaba'a mongko ngikuti sapa wong ha ing hak, hu ing hak. Wa amila lan ngamal sapa wong, ngamalake sapa wong ing hak. Yang ke selanjutnya di antara perkara yang dikatakan Sayyidina Ali, mengetahui mana itu hak. Kalau sudah tahu mana yang hak, mana yang benar daripada hukum-hukum, maka ikuti dan amalkan. Itu adalah kunci yang nomor selanjutnya. Ketahuilah perkara yang hak, kemudian ikuti dan amalkan. Ketahui perkara yang hak, kemudian ikuti dan amalkan. Zaman akhir itu, jangankan zaman sekarang, kalau saya lihat mukadimah daripada para ulama kurun 900, kurunnya Syekh Ibnu Hajar, kurun Syekh Bejuri 100 ribuan, kurun gitu ya. Itu mereka di dalam mukadimahnya sering mengatakan, zaman sekarang itu sudah zaman yang qillatul ilmi, sedikit ilmu, sedikit orang alim, dan sudah merata orang-orang yang bodoh. Bahkan sudah serupa antara perkara hak dengan batil. Bahkan sudah serupa antara yang hak dengan yang batil. Nah, kalau sekarang itu bukan serupa. Perkara yang batil kayak hak, yang hak kayak batil, kebalik sudah kalau zaman sekarang. Maka dari itu kalau panjenengan neura cecekelan kalian ilmu temenan, akeh kepleset. Kalian cekelan karena ilmu temenan, kalian guru sing bener-bener soleh, dulu ilmu turut guru sing minas solehin, itu rawan ya zaman akhir ini. Ya di antara cara cecekelan yang ngaji kitabnya ulama-ulama seperti mereka yang sudah jelas-jelas orang alim, orang soleh. Wa arafal batila fajtanabahu wa arafalan inawri sapa al batila yang perkara kang batil, ayo ghairas sahihi tegese perkara kang boten leres, fajtanaba mongko nuli ngedohi sapa wong ing batil. Walam ya'mal lan ora ngamal sapa wong ing batil. Yang selanjutnya mengetahui perkara yang batil kemudian dia meninggalkannya. Wal maqala as-sabi'atu ta maqala kang kaping 7, qala Aliyun karramallahu wajhahu, qala dawuh Aliyun sinten Sayyidina Ali, karrama mugi mulia akan Allah wajhahu ing praupane Sayyidina Ali. Wa fi nuskhatin wa qala Umar radhiyallahu anhu, wa qala lan dawuh Umar Sayyidina Umar ing dalam setunggal nuskhah, wa qala Umar radhiyallahu anhu, an-ni'amu sittatu asya. An-ni'amu utawi pira-pira nikmat iku sittatu asya, ana 6 pira-pira suci.
ay a'dhamuha tegese utawi gede-gedene nikmat iku sittatu asya iku 6 pira-pira suci. Al Islamu setunggal Islam. Wal Qur'anu nomor kalih Al-Qur'an. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afiyatu lan kewilujengan kesehatan. Wasatru lan diampuni ditutupi dosa-dosa. Wal ghina lan semugih lan cukup anin nasi saking jaluk-jaluk menungso. 6 itu ya. Nikmat terbesar itu 6. Nikmat terbesar itu ada 6. Coba kita lihat apakah 6 itu ada yang berupa dunia apa tidak, berupa harta apa tidak. Kita coba menyerap ilmunya Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar ini. An-ni'am sittatu asya. Paling besar-besarnya nikmat itu 6 perkara. Yang pertama al-Islam. Ternyata nikmat yang paling besar setahu adalah Islam. Karena memang betul Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an mengatakan kalau orang kafir non-Islam, mohon maaf, orang non-muslim itu tempatnya di neraka selama-lamanya dan mereka itu kan seburuk-buruk makhluk. Tapi kalau orang Islam tempatnya adalah di surga dan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang penyembah berhala itu tempatnya adalah di neraka dan mereka selama-lamanya di situ. Surat Al-Bayyinah. Dan mereka selama-lamanya di situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan Allah menyebutnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Orang Allah ciptakan, Allah beri rezeki, Allah beri segalanya, malah menyekutukan Allah. Kita membaca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati terus apa? Ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Dan balasan mereka, jazaohum, balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada, dan selama-lamanya mereka di situ. Nah, itu kan janjinya Allah. Ya. Kalau nikmat Islam itu adalah nikmat yang tertinggi. Ya, saya sudah katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Imam Bejuri dalam kitab Jauharatul Tauhid membagi orang menjadi beberapa macam. Orang dibagi menjadi 2. Ada orang itu iman kepada Allah, ada orang itu tidak iman kepada Allah. Orang yang tidak iman kepada Allah atau non-muslim atau kafir, tempat mereka adalah neraka selama-lamanya. Itu Imam Bejuri mengatakan begitu. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Ayat dia, innalladzi kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah itu dengan daripada ahli kitab, daripada orang-orang yang menyembah berhala, tempat mereka adalah neraka yang selama-lamanya dan mereka adalah sebaik-baik seburuk-buruk makhluknya Allah. Al-Quran kan membagi begitu. Orang dibagi 2, ada yang iman, ada yang tidak iman. Yang tidak iman itu adalah seburuk-buruk makhluk dan tempatnya di neraka. Yang iman dibagi 2, yang mukmin. Ada yang tidak maksiat, ada yang maksiat. Yang tidak maksiat tempatnya langsung di surga selama-lamanya. Kalau tadi di neraka. Ada yang orang mukmin iman tapi maksiat, dibagi 2 lagi. Ada yang taubat, ada yang tidak taubat. Kalau yang taubat tempatnya di surga langsung oleh Allah selama-lamanya. Kalau dia yang tidak taubat, maksiat, mukmin, maksiat dan belum taubat meninggal, apa ini hukumnya? Maka fahuwa fi masyiatillah. Orang tersebut ada di dalam kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah itu bagaimana? Ketika Allah berkehendak ya diampuni, ketika Allah berkehendak ya tidak diampuni, disiksa. Tapi di situ dikatakan ditakdirkan tidak diampuni pun, disiksa dulu pun dia tidak akan diabadikan di neraka, akan diintas. Jadi saat ini mengertos nikmat Islam itu betapa mahal. Nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat tertinggi. Karena dengan itulah kita menjadi tidak kekal, menjadi selamat dari api neraka. Kalaupun masuk tidak abadi di neraka, tetap diintas mlebet ning swarga.
Jadi nikmat paling larang. Makanya nikmat paling terbesar adalah nikmat Islam. Wal Quran nomor 2 Al-Quran ya. Al-Quran nomor 2. Ya, kita angan-angan ayat Al-Baqarah di muqaddamah itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di situ sama sekali, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Coba bayangkan andai kata tidak ada Al-Quran, bagaimana kita itu hidup di dunia itu seperti hidup dalam kegelapan, tidak tahu di mana ada jurang, tidak tahu di mana ada jurang lagi yang di bawahnya mungkin api atau ranjau, kita nggak tahu. Hidup gelap gulita tanpa lampu sama sekali. Sementara jurangnya banyak banget, ada hawa nafsu, ada syaitan, ada dunia, ada ini. Kira-kira selamat tidak kalau nggak ada obornya? Baru rawan kecemplung gitu kan, betul. Kecemplung yang pencerahan sih mending paling kotor. Kecemplungnya ke neraka. Nah itu makanya Al-Quran nikmat yang terbesar kedua. Dan lil muttaqin, sebagai petunjuk kangge tiang-tiang yang takwa. Wa Muhammadur Rasulullah, yang nomor 3 adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu termasuk nikmat yang agung. Makanya di dalam kitab Maulid, pembahasan Maulid itu di antara dalil tentang Maulid itu adalah mensyukuri nikmat yang paling agung, yaitu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi sendiri itu zatnya sudah merupakan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sampai dalam hadis dikatakan laula kama khalaqtul aflaq. Andai bukan karena engkau wahai baginda Nabi, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Bayangkan kita semua ada jasanya, wujudnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi adalah nikmat yang terbesar. Ayatnya apa dalam Al-Quran itu? Yang tentang Kanjeng Nabi, kul fa bi ni'matin minallahi, apa yang tafrahu itu loh. Ucapkanlah dengan anugerah nikmatnya Allah itu bergembiralah, itu loh. Itu kan dalil Maulid ya. Ayatnya apa ya? Teman sing hafal mboten? Itu ya ayatnya apa ya? Intinya di situ diterangkan, ucapkanlah wahai Muhammad dengan nikmat yang paling agung dari Allah, bergembiralah. Nah, Maulid itu kan kita bergembira dengan kelahirannya Rasulullah, dan bergembira dengan datangnya nikmat yang paling agung. Nah, di sini dikatakan Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, di sini dikatakan di antara nikmat yang terbesar adalah Muhammad Rasulullah sallallahu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali saja menghukumi bahwasanya Rasulullah, wujudnya Rasulullah adalah nikmat yang terbesar, di antara nikmat yang terbesar. Dan di dalam Al-Quran itu katakanlah dengan nikmatnya Allah maka bergembiralah. Di antara nikmat terbesar yang dari Allah itu adalah wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, wayam bagilan sayuki olana ketika kita apa anakula repinto anakulan apa antakula non anakula gitu. Anakula repinto ngucap sopo kita. Kula yaumin dalam saben dinane raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama. Raditu, sebaiknya kula panjenengan itu setiap harinya membaca kalimat ini, yaitu apa? Raditu, ridho sapa ingsun billahi kelawan Allah, rabban apane pengirane. Saya ridho dengan Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dinan, lan kelawan agama Islam dinan apane agama. Dan saya ridho dengan Islam sebagai agamaku.